Pemanfaatan aplikasi presentasi berbasis internet dan fitur-fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Nah, aplikasi presentasinya di sini adalah Prezi. Baik, langkah pertama adalah kita klik Get Started. Ya, kita pilih Basic karena Basic ini yang tidak berbayar. Kemudian kita klik Continue. Baik, setelah itu muncul tampilan seperti berikut. Maka kita isi first name itu adalah nama kita. Husniah, jika kita hanya punya nama satu kata, maka last name-nya bisa diketik ulang, nama yang sama. Oke, kemudian email yang aktif yang bisa kita gunakan. Ya, kemudian password, harus ingat dengan password. Kemudian silakan di checklist I am not robot. Kemudian di checklist I certify dan seterusnya. Kemudian kita klik continue. Baik, setelah itu kita ke login, klik login. Ya, kita ketik ulang email kita tadi yang kita masukkan pertama, passwordnya juga. Ya, kita klik login. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Nama yang kita tulis tadi itu akan muncul di sudut kanan atas, artinya kita sudah masuk di Prezi, presentasi Prezi. Kemudian setelah itu kita akan membuat presentasi dengan klik tanda plus create new presentation. Ya, kita bisa pilih template-template yang kita suka. Terserah kita mau pilih template yang mana. Dari template-template itu nanti akan kita sesuaikan dengan materi yang ada di rumah belajar. Misalnya saya akan mengambil yang tampilan yang ke-6 dari tampilan ini. Ya, kita klik yang kita suka. Baik, inilah tampilan template yang akan kita pilih. Nah, angka 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah materi-materi yang nanti akan kita ambil dari sumber belajar. Nah, dalam hal ini sesuai dengan bidang keahlian saya yaitu di desain grafika, maka saya akan mengambil judul anatomi huruf tipografi yang saya ambil dari rumah belajar, yaitu dari Pustekom MM Web dengan penjelasan linknya di situ. Ini hasil pembuatan presentasi menggunakan Prezi, hasil akhir. Nah, proses untuk bisa menjadi seperti ini, maka mari kita ikuti tahapan-tahapan sebelumnya sampai terjadi hasil akhir presentasi menggunakan Prezi seperti ini. Oke, pada angka 1 ini bisa kita isi dengan topik materi yang akan kita sampaikan. Ya, misalnya di sini tentang
anatomi huruf tipografi. Itu contoh-contoh dari tipografi. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah subtopik dari tipografi. Misalnya di situ diisi tentang bentuk huruf tipografi. Atau mungkin bisa ditambahkan dengan subtopik-subtopik yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang di slide 2. Nah, di slide 2 itu adalah tentang bentuk huruf tipografi. Itu bisa diisi subtopiknya di sebelah kanan. Subtopik yang di sebelah kanan itu juga disesuaikan dengan apa yang ingin disampaikan ke anak-anak, kemampuan-kemampuan tambahan apa yang ingin dikuasai oleh anak-anak. Bisa kita isi sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang di slide 3, anatomi tipografi. Untuk anatomi tipografi itu juga topiknya itu bisa diisikan situ dengan penjelasannya. Kemudian di sebelah kanannya itu bisa kita tambahkan contoh-contohnya supaya anak-anak bisa lebih paham apa yang dimaksud dengan anatomi dan contoh-contoh huruf dengan ketentuan anatominya. Yang slide 4. Ya, untuk slide 4 supaya anak-anak itu terdeteksi sudah paham atau belum, maka kita beri soal-soal. Jadi kita sebagai guru itu tidak perlu menanyakan anak-anak apakah sudah paham, itu adalah tidak perlu. Untuk mengetahui anak-anak sudah paham atau belum, maka kita uji atau kita beri soal-soal yang soal-soal itu mengacu kepada penguasaan materi yang sudah kita sampaikan di slide 1, 2, dan 3. Oke, nah Bapak Ibu, anak-anak, bahwa dengan menggunakan presentasi Prezi ini menurut saya itu memang jauh lebih beragam, lebih lengkap, dan tampilannya kita bisa lebih fokuskan pada anak-anak bahwa saat ini saya ingin menjelaskan topik atau subtopiknya. Itu dalam satu slide sudah bisa ditampilkan. Jadi itu salah satu kelebihan dari presentasi Prezi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon koreksi dan saran apabila ada yang perlu diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.